Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abid Rahman dari kelompok bulu tangkis. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang sejarah, organisasi atau federasi, lapangan, cara bermain, peraturan, dan perkembangan bulu tangkis di Indonesia. Anggota kelompok saya terdiri dari Muhammad Kiat Khoiri, Vito Holifatul, Ahmad Sagif Fadlur Rahman, saya sendiri Muhammad Abdul Rahman, Muhammad Ketan Altof, dan Akmal Fadilah. Sejarah bulu tangkis, olahraga yang dimainkan dengan kok dan raket kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu, tetapi juga disebut-sebut di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Di Tiongkok terdapat permainan yang disebut jianzi yang melibatkan penggunaan kok tetapi tanpa raket. Alih-alih koknya dimanipulasi dengan kaki. Objektif permainan ini adalah untuk menjaga kok agar tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa menggunakan tangan. Di Inggris, sejak zaman pertengahan, permainan anak-anak disebut battledores dan shuttlecock sangat populer. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan memakai gayung atau tongkat battledores dan bersiasat bersama untuk menjaga kok tetap di udara dan mencegahnya dari menyentuh tanah. Ini cukup populer untuk menjadi nuansa harian di jalan-jalan London pada tahun 1854 ketika majalah Punch mempublikasikan kartun ini. Penduduk Inggris membawa permainan ini ke Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Siam atau sekarang Thailand, selagi mereka mengkolonisasi Asia. Ini kemudian dengan segera menjadi permainan anak-anak di wilayah setempat mereka. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Oleh sebab kota Pune dikenal sebelumnya sebagai Puna. Permainan tersebut juga dikenali sebagai Puna pada masa itu. Para tentara membawa permainan itu kembali ke Inggris pada tahun 1850-an. Olahraga ini mendapatkan namanya yang sekarang pada 1860 dalam sebuah pamflet oleh Isaac Spart, seorang penyalur mainan Inggris berjudul Badminton Battledores, A New Game. Battledores bulu tangkis sebuah permainan baru. Ini melukiskan permainan tersebut dimainkan di gedung badminton atau Badminton House, Estate Duke of Beaufort di Gloucestershire, Inggris. Rancangan peraturan yang pertama ditulis oleh klub badminton pada 1877. Asosiasi bulu tangkis Inggris dibentuk pada 1893 dan kejuaraan internasional pertamanya berunjuk gigi Inggris pertama kali pada 1899 dengan kejuaraan All England. Bulu tangkis menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara. Saat ini mendominasi olahraga ini dan negara-negara Skandinavia. Federasi Bulu Tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia adalah organisasi internasional untuk olahraga bulu tangkis. Organisasi ini didirikan pada tahun 1934 sebagai Federasi Bulu Tangkis Internasional dengan 9 anggota meliputi Kanada, Denmark, Inggris, Prancis, Irlandia, Belanda, Selandia Baru, Skotlandia, dan Wales. Kantor pusatnya berada di Cheltenham, Inggris Raya. Sejak organisasi ini didirikan, namun pada 1 Oktober 2005 kantor pusatnya dipindahkan ke Kuala Lumpur, Malaysia. Presidennya sekarang adalah Paul Erik Hoyer Larsen. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau disingkat PBSI adalah organisasi yang mengatur kegiatan olahraga bulu tangkis di Indonesia. PBSI berdiri pada tanggal 5 Mei 1951 di Bandung dengan ketua umum pertamanya adalah Rocky Partatmaja
dan sekarang dipimpin oleh Agung Firman Sampurna. Lapangan bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang keseluruhan mencapai 13,40 meter. Sementara lebar lapangan bulu tangkis secara umum mencapai 6,1 meter. Tinggi tiang untuk pemasangannya sendiri menyentuh 1,55 meter dengan jarak antara garis atas dengan permukaan tengah pada bagian tengah sebesar 1,52 meter. Masing-masing wilayah permainan memiliki bidang servis untuk para pemain melakukan pukulan awal servis maupun menerimanya yang ditandai dengan pemasangan garis. Garis depan area servis berjarak 1,98 meter dari bibir net, serta memiliki lebar masing-masing 2,59 meter untuk sisi kanan maupun kiri. Cara bermain. Bermain merupakan permainan raket yang paling cepat di dunia. Olahraga ini bisa dimainkan dengan 2 orang atau 4 orang. Dan tujuan permainannya sederhana. Cetak poin atau skor sebanyak mungkin dan lebih banyak dari lawan dan memukul shuttlecock melewati net. Meskipun mirip dengan tenis, aturan permainan badminton jelas berbeda dan perlu dipahami sebelum Anda bisa mulai bermain. Jika Anda ingin bermain badminton layaknya seorang ahli atau hanya sekedar membuat orang lain terkesan, bacalah panduan di bawah ini. 1. Posisikan raket sedikit ke belakang dan miring ke bawah. 2. Pastikan lutut Anda siap untuk bergerak. 3. Langkah ke arah shuttlecock dengan kaki kanan. 4. Pastikan lengan Anda hampir lurus ketika memainkan raket dan akhirnya pergelangan tangan Anda sesaat ketika raket Anda hampir mengenai shuttlecock. Teknik dasar. Cara memegang raket. Pegangan raket ada 3 macam, yaitu pegangan forehand, pegangan dasar. Pegangan ini dapat diperoleh dengan cara mendirikan raket yang sisinya tegak dengan lantai. Pegangan ini hampir sama dengan posisi tangan sedang bersalaman. Pegangan backhand. Pegangan ini dapat diperoleh dengan jalan memutar seperempat ke kanan dari pegangan forehand. Pegangan pukul kasar atau Amerika. Cara pegangan ini adalah mula-mula raket diletakkan secara mendatar di atas lantai, kemudian ambil dan pegang raket tadi pada pegangannya, sehingga bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan yang lebar. Teknik pukulan. Teknik pukulan adalah cara-cara melakukan pukulan pada permainan bulu tangkis dengan tujuan menerbangkan shuttlecock ke lapangan lawan. Terdapat macam-macam teknik dasar pukulan dalam permainan bulu tangkis, yaitu pukulan servis. Pukulan servis merupakan pukulan dengan raket untuk menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan secara diagonal dan bertujuan sebagai permulaan permainan. Pukulan lob. Pukulan lob adalah pukulan dalam permainan bulu tangkis yang bertujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan lawan. Pukulan lob dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu overhead lob, yaitu pukulan lob yang dilakukan dari atas kepala dengan cara menerbangkan shuttlecock melambung ke arah belakang. Underhand lob, yaitu pukulan lob yang dilakukan dari bawah dengan cara memukul shuttlecock yang berada di bawah badan dan dilambungkan tinggi ke belakang. Peraturan bulu tangkis. Seperti tenis, badminton adalah olahraga raket yang dimainkan oleh 2 atau 4 pemain, 2 lawan 2. Tujuan permainannya adalah Anda atau tim Anda harus memasukkan sebanyak 21 poin lebih dulu dari tim lawan. Anda mendapat tiap kali Anda berhasil mendaratkan shuttlecock ke area lawan atau ketika lawan melakukan pelanggaran yang berarti lawan gagal memukul kembali shuttlecock ke wilayah permainan Anda. Untuk memenangkan permainan, Anda harus lebih dulu mendapat 21 poin dan dengan selisih 2 poin dari lawan. Ini berarti jika dalam permainan poin kedua, pihak adalah 20-20, berarti Anda harus menang dengan poin 22-20 dan seterusnya. Jika Anda atau lawan Anda tidak bisa menang dengan selisih 2 poin sampai poin kedua, pemain mencapai 29-29. Maka pemain yang berhasil mencapai poin 30 terlebih dahulu dianggap sebagai pemenang. Umumnya, tim atau pemain yang berhasil memenangkan 2 permainan dianggap sebagai pemenang pertandingan. Perkembangan bulu tangkis Indonesia. Sejarah perkembangan bulu tangkis di Indonesia cukup pesat hingga akhirnya terbentuk organisasi yang menaungi olahraga ini pada 1951, yaitu PBSI. Setelah itu, Indonesia resmi menjadi anggota IBF pada 1953
Setelah pembentukan PBSI, Kongres pertama PBSI digelar untuk membahas aturan dan arah bulu tangkis di Indonesia. Setelah PBSI berdiri, olahraga ini berkembang pesat di Indonesia. Banyak turnamen tingkat internasional yang diikuti. Para atletnya pun sering membawa gelar juara. Bahkan Indonesia menjadi negara yang cukup sering menjuarai kompetisi bergengsi. Salah satunya adalah All England. Secara keseluruhan ada 48 gelar yang dibawa pulang oleh atlet Indonesia dari turnamen tersebut hingga menduduki peringkat keempat dengan gelar terbanyak. Saat ini, Indonesia masih disegani dalam olahraga bulu tangkis internasional. Sebelumnya, Indonesia menjadi tuan rumah turnamen bulu tangkis termegah di dunia, yakni HSBC BWF World Tour Final 2021. 1. Olimpiade Barcelona 1962. Emas, Susi Susanti, tunggal putri. Alan Budi Kusuma, tunggal putra, yang mendapatkan perak. Ardi Wiranata, tunggal putra. Edi Hartono atau Rudi Gunawan, ganda putra, yang mendapatkan perunggu. Hermawan Susanto, tunggal putra. 2. Olimpiade Atlanta 1996, yang mendapatkan emas. Ricky Subagja Reksi Mainaki, ganda putra, yang mendapatkan perak. Mia Audina, tunggal putri, yang mendapatkan perunggu. Antonius Arianto atau Denny Kantono, ganda putra. Susi Susanti, tunggal putri. 3. Olimpiade Athena 2004, yang mendapatkan emas, yaitu Taufik Hidayat, tunggal putra, yang mendapatkan perak. 0. Perunggu. Eng Hian atau Flendi Limpele, ganda putra. Sony Dwi Kuncoro, tunggal putra. 5. Olimpiade Beijing 2008, yang mendapatkan emas, yaitu Makdido atau Hendra Setiawan, ganda putra, yang mendapatkan perak. Liliana Nasir atau Nova Widian, ganda campuran, yang mendapatkan perunggu. Maria Christine Yulianti, tunggal putri. 6. Olimpiade London 2012, yang mendapatkan emas 0, yang mendapatkan perak 0, yang mendapatkan perunggu 0. 7. Olimpiade Rio de Janeiro 2016, yang mendapatkan emas, yaitu Liliana Nasir, Antotowi Ahmad, ganda campuran, yang mendapatkan perak 0, yang mendapatkan perunggu 0. 8. Olimpiade Tokyo 2020, yang mendapatkan emas, yaitu Gracia Poli atau Apriani Rahayu, ganda putri, yang mendapatkan perak 0, yang mendapatkan perunggu. Antoni Sinisuke Ginting, tunggal putra. Segitu saja presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.